Kelembutan adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berikan kebaikan kepada sikap lembut yang Allah tidak berikan kepada selain kelembutan. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه، رواه مسلم. وهذان الحديثان وكذلك الحديث الذي بعدهما حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه، كلها فيها حث على الرفق في جميع الأمور، وبيان أن الرفق أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويعطي عليه ما لا يعطي على غيره، وأنه لا يكون في أمر من الأمور إلا زانه ولا ينزع من أمر من الأمور إلا شانه. ولا شك أن هذا فيه حث على الرفق والتحلي به، وأنه يأتي لصاحبه بالعواقب الحميدة في دنياه وأخراه. وفي هذا أيضا تحذير من ضد ذلك، وهو العنف والشدة والغلظة والفظاظة، فهذه لا تأتي بخير، وإنما الذي يأتي بخير الرفق والأنات في الأمور. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan 3 buah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang keutamaan bersikap lembut. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullih. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan Allah mencintai kelembutan dalam segala urusan. Hadis yang berikutnya juga dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'alal rifqi ma la yu'ti 'alal unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha lembut dan mencintai kelembutan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan terhadap kelembutan apa yang tidak Allah berikan kepada sikap keras, dan apa yang Allah tidak berikan kepada sikap selain kelembutan. Dan hadis yang ketiga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda: Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan berada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, mengindahkannya. Wala yunza'u min syai'in illa syanah. Dan tidaklah kelembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketiga hadis ini ya memberikan motivasi kepada kita untuk bersikap lembut dalam segala perkara. Ya, menunjukkan bahwasanya kelembutan merupakan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelembutan adalah perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan berikan kebaikan kepada sikap lembut yang Allah tidak berikan kepada selain kelembutan. Ya, Allah akan berikan akibat yang indah, memberikan keberkahan kepada sikap lembut yang Allah tidak berikan kepada selainnya. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan bahwasanya tidaklah kelembutan pada satu perkara, tidaklah sesuatu dihiasi dengan kelembutan kecuali akan menghiasinya. Dan sebaliknya tidak ada suatu perkara pun jika tidak ada kelembutan di dalamnya, dicabut kelembutan dari perkara tersebut kecuali akan merusaknya, kecuali akan memburukannya. Oleh karenanya seorang berusaha untuk berhias dengan sifat mulia ini, sifat lembut. Ya. Karena dia akan mendapatkan akibat yang indah, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Demikian juga hadis-hadis ini memberikan peringatan kepada kita akan sikap keras. Ya, sikap keras, berkata buruk, kasar terhadap orang lain. Karena sikap seperti ini, keras, kasar kepada orang lain, tidak akan membawa kebaikan. Ya, tidak akan membawakan kebaikan, tapi akan mendatangkan keburukan. Karena dia merupakan lawan dari sifat lembut yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.